Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih Pak Audi. Jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan tepatnya di 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara intraday tadi sempat menyentuh di level 7.011 Pak, poin 879. Tampaknya intraday ini lebih tinggi ketika dibandingkan dengan intraday sebelumnya yang juga sempat menyentuh di atas level 7.000-an. Tapi beberapa menit jelang penutupan ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Posisi saat ini 6.900-an. Bagaimana analisis Anda secara teknikal, kemudian peluang indeks harga saham gabungan untuk bisa ditutup di atas level 7.000? Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ISG ini, kalau kita lihat secara sektoral, saya melihat ada fakta yang cukup menarik di mana memang ada terjadi perpindahan atau ada shifting investment yang tadinya banking, yang kalau kita lihat memang banking ini hampir menguasai lebih dari 10% ya untuk kapitalisasi ISG. Jadi beberapa pekan terakhir ini memang terjadi aksi keluar baik dari foreign ataupun dari big money, memang terjadi distribusi yang lumayan besar. Dan kalau kita lihat memang beberapa kali kena 7.000 ISG ini didorongnya justru oleh sektor energi dan juga dari basic mineral. Jadi memang kalau kita lihat apakah mampu atau apakah hanya momentum penguatan energi aja sehingga ISG bisa menyentuh level 7.000, karena kalau kita lihat sebenarnya dari yang sebelum-sebelumnya ya, ketika ISG ini menembus pergerakannya cenderung bullish, memang biasanya selalu diberikan pondasi oleh dari sektor banking. Sedangkan kalau kita bicara saat ini, sektor banking ini justru malah terus mengalami pelemahan dan justru malah menjadi pemberat untuk saat ini. Jadi yang makanya kenapa beberapa kali kita kena 7.000, lebih dari 7.000, lalu tutupan kita di bawah 7.000, ya memang sektor yang menopang ini ya sekali lagi kita juga harus melihat seberapa kuat sebenarnya dominasi komoditas, kita melihat dominasi dari energi dan basic mineral ini. Karena dari sebelum-sebelumnya memang biasanya yang menopang itu adalah banking, sedangkan untuk saat ini bankingnya justru malah terjadi distribusi. Dan secara teknikal sebenarnya yang untuk cukup menarik adalah kalau memang ternyata pekan ini kita ditutup di atas 7.000 ya sesuai dengan pre-closing, ya saya pikir ini satu langkah yang cukup baik. Tetapi kalau ternyata nanti ditutup lagi di bawah 7.000, ya saya pikir ya kita siap-siap untuk antisipasi aja terjadi pelemahan berikutnya. Baik, di tengah dari penguatan indeks harga saham gabungan tadi Anda sudah katakan kurang dorongan dari perbankan yang lebih cenderung tertekan sehingga skenario ke 7.000 ini masih saya sampai sejauh ini Pak Audi, lebih didorong oleh energi dan juga barang baku terutama dari emiten-emiten mineral ini yang memang kenaikannya juga cukup signifikan, apalagi termasuk kepada saham-saham atau emiten yang baru IPO dengan kategori jumbo di beberapa bulan yang lalu. Baik, kita akan coba singgung dari sektor energi. Harga minyak mentah dari sisi sentimen hari ini menembus ke rekor tertingginya di sepanjang 2023. Nah, bagaimana Anda melihat penguatan dari harga minyak mentah ini? Tidak hanya Brent yang di 94, tampaknya WTI juga sudah menembus di atas level 90 dan proyeksi ke depannya, Pak Audi. Ya, sebenarnya saya sudah melakukan observasi itu dari Maret, dari awal pertama kali OPEC Plus Arab Saudi ini mengumumkan pemangkasan produksi ya. Dan data dari IMF yang saya observasi ini melihat bahwa dalam tenor 3 bulan sampai dengan 6 bulan, ketika ada announcement atau ada pengumuman dari OPEC dan OPEC Plus ini mereka memangkas suku bunga, memangkas produksi minyak, ini dalam waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan, 80% harga minyak itu pasti naik. Dan sekarang ini memang di bulan-bulan September, bulan-bulan Oktober, bahkan terakhir itu sudah dikeluarkan shortfall di kuartal keempat, kemungkinan akan terjadi lagi peningkatan. Jadi artinya supply-nya ini semakin sedikit. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Karena kenapa? Kalau kita lihat Indonesia juga terdampak. Indonesia rata-rata harga minyak mentah kita ini juga naik 10%
di bulan Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini kita juga mesti hati-hati, inflasi kita juga sudah mulai naik lagi. Sama di Amerika juga sama. Bahkan bensin di sana itu sudah menembus level tertingginya yang baru lagi. Jadi ini akan menjadi momok permasalahan yang baru karena tadinya bank sentral ini sudah mulai menjalankan tugasnya atau setidaknya sudah sampai dengan inflasi yang mulai terjaga, ternyata sudah mulai panas lagi gitu ya dengan adanya pemangkasan yang dilakukan oleh OPEC dan OPEC Plus. Dan kalau kita lihat memang beberapa pandangan dan kalau kita lihat dari segi teknikal sampai dengan di level 100 itu bukan hal yang cukup sulit untuk minyak mentah baik WTI maupun yang Brent. Jadi saya pikir untuk sampai dengan kuartal keempat ini akan semakin panas jika memang nanti pihak dari OPEC Plus masih akan terus volunteer untuk memangkas produksinya mereka. Baik, rencananya ini kan akan berlaku sampai dengan akhir 2023. Artinya pergerakan dari saham-saham yang ada di sektor ini, kebijakan ini masih akan membayangi begitu. Walaupun nanti divariasikan terkait juga dengan stok minyak Amerika Serikat yang memang hari ini juga menjadi salah satu penyebabnya. Nah, kemana arah pergerakan dari saham-saham ini ke depannya dan juga seperti apa rekomendasinya? Kita ke Medco terlebih dahulu, Pak. Hari ini Medco secara intraday juga menyentuh ke level tertingginya ini. Di sesi kedua penguatan masih terus berlanjut dan tadi sempat menyentuh di 1655. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, peluang Medco jangka pendek dan menengah. Ya, oke. Ya, memang Medco ini banyak sekali sentimen positifnya ya, selain dari harga minyak yang memang sudah naik dan lalu juga fokus dari Medco sendiri, dari emitennya sendiri memang akan lebih ke energi baru dan terbarukan ya. Kita lihat penjualan listrik, penandatanganan perjanjian penjualan ke Singapura, lalu juga yang terbaru ada tanda tangan juga perjanjian terkait dengan jual minyak mentah ke Singapura. Ini saya pikir yang mendorong sentimen yang cukup positif sekali untuk Medco. Baik kalau dari sisi secara emiten ini memang sangat menguntungkan. Kalau kita lihat memang ekspor dari Medco ini 40%. Jadi kalau misalkan memang dengan tadi beberapa kali penandatanganan ekspor lagi ya saya pikir ini akan semakin memperkuat posisi Medco untuk dalam segmentasi yang ekspor. Jadi ini pasti akan mendapatkan sentimen yang cukup positif. Lalu kalau kita bicara dari sisi teknikal, sebenarnya kita sudah mulai melihat adanya kewaspadaan. Kenapa seperti itu? Karena kenaikan hari ini justru volume transaksinya mengalami penurunan dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan yang sebelumnya. Ditambah juga hari ini ada gap up. Jadi saya pikir untuk investor yang sudah ada posisi ya better bisa memasang untuk trailing stopnya jika memang fokusnya hanya untuk trading, karena memang biasanya dari yang sebelum-sebelumnya emiten-emiten yang break new all time high itu pasti akan ada koreksi dulu sejenak karena untuk mengerem dulu. Tetapi untuk selanjutnya jika memang trennya masih cukup baik dari sisi emiten lalu dari sisi financial statementnya ya saya pikir ini masih akan cukup menarik untuk Medco. Trailing stop di level berapa direkomendasikan Pak Audi dan juga support dan resisten terdekat selanjutnya? Ya, sebenarnya untuk jaring pengamannya untuk saat ini adalah di level 1.500. Jika memang nanti ada koreksi sampai dengan di 1.500 untuk di hold dulu, di keep dulu, sebenarnya itu masih termasuk kategori yang cukup sehat. Dari harga sekarang 1.600-an memang cukup jauh ya. Tetapi kalau kita bicara yang lebih panjang, memang dikategorikan 1.500 ini masih cukup murah. Jika memang terjadi koreksi, lalu juga masih tertahan di 1.500, itu masih boleh di keep dulu untuk saat ini. Gitu ya. Jika memang nanti rebound, ya potensi terbarunya ya mungkin bisa sampai dengan kita lihat di R2-nya di sini sampai dengan di 17.50 jika memang terjadi perlanjutan. Baik, di luar Medco, kita akan coba ulas dari sisi anak usahanya, Aman Mineral. Ini juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun, dalam sepekan terakhir, beberapa kali sudah bergerak di zona merah. Apakah kondisinya juga sama? Waspada terhadap Aman Mineral, dari sisi volumenya juga sudah mulai menurun begitu. Kemudian juga dari sisi teknikal dengan koreksi yang cukup dalam selama sepekan terakhir, ini juga menjadi salah satu indikator, Pak Audi. Ya, sebenarnya kalau untuk Aman, jika memang tadi dia ditutupnya di bawah 5.500, ini sebenarnya sudah menjadi sinyal yang cukup kuat gitu ya, bahwa akan ada perlanjutan. Tetapi kan akhirnya masih stay di atas 5.600. Jadi memang kalau kita lihat
kalau kita bicara volume memang sudah mulai turun, jadi artinya kenaikan dalam waktu yang sebelum-sebelumnya ini sudah mulai terjadi penurunan dari volume transaksi, dan biasanya kalau kita di teknikal, ketika harga naik lalu volume transaksi ini turun, biasanya memang akan ada kecenderungan atau indikasi akan terjadinya koreksi, dan itu sebenarnya cukup wajar sekali mengingat aman ini naik dari harga 2000 dari 1.800-an sampai dengan di 5.600 itu sudah beggar sekali gitu ya. Jadi memang kalau untuk saat ini jika memang masih stay atau dia bertahan di 5.500 sebenarnya masih cukup positif, masih cukup baik dengan peluang dia bisa kembali lagi setidaknya sampai dengan di 6.100 jika terjadi penguatan. Baik, dari Aman Mineral kita bergeser ke saham-saham penghuni top gainer selanjutnya ada PGEO, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listing companies update kita. Dari sisi ekspansi fundamentalnya juga lagi gencar-gencarnya ini Pak Audi, pergerakan sahamnya juga hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda untuk PGEO terutama dari sisi teknikal di tengah penguatan yang terjadi? Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bukan hanya PGO ya, kalau kita bicara energi baru dan terbarukan, kalau kita connecting the dot ya, beberapa emiten-emiten yang naiknya beggar bisa dikatakan lebih dari 10% minggu ini, itu rata-rata emiten geothermal. Ada PGO, kita lihat grup Barito juga sama, lalu juga ada Medco. Ya, jadi memang kesadaran akan adanya perpindahan atau perubahan dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan, ini semakin cepat perusahaan itu beradaptasi, semakin cepat perusahaan ini mengubah bisnisnya, ya saya pikir itu yang akan dihargai lebih cepat gitu ya oleh investor, karena peluangnya itu akan jauh lebih cepat dan lebih tinggi untuk ke depannya. Pak Audi bisa langsung ke teknikal tidak Pak untuk PGO Pak? Oke, ya dari teknikalnya sebenarnya di sini ada area yang cukup perlu diwaspadai 1455 sampai dengan di 1400. Jadi ini memang di minggu lalu menjadi area distribusi. Apakah hari ini dia ditutup di atasnya? Kalau masih ditutup di bawahnya, antisipasi terjadi koreksi dengan level support yang mesti dijaga dari di level 1300. Baik, analisis untuk PGO yang hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan IHSG di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan tampaknya jelang libur akhir pekan kali ini gagal untuk mempertahankan posisinya di level 7.000-an. Di mana di penutupan sesi kedua pemirsa, indeks harga saham gabungan masih menguat, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,34% dan ditutup di level 6.982,791. Level terendah hari ini di 6.945, sementara level tertinggi tadi sempat menyentuh di 7.011,879. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,34%. Jakarta Islamic Index juga menguat cukup signifikan di atas 1% di 1,34%, dan LQ45 menguat di 0,86%. Seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Barang baku tampaknya jauh memimpin penguatan di atas 2%, tepatnya di 2,18%. Beberapa sahamnya hari ini juga menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan. Transportasi dan logistik juga menguat di 0,61%. Properti hari ini tertekan di 0,55%, konsumsi non-primer juga melemah di 0,52%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan dalam deretan top gainers di antaranya adalah BRMS ditutup menguat di 214. BMRI hari ini juga cukup menarik diperhatikan, menguat signifikan sendirian jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya ditutup di 5.925. PGEO baru saja kita ulas menguat di 1.415 dan juga Medco ditutup menguat di 1.640. Selanjutnya saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat ada Aman Mineral tertekan ke 5.600, Fren hari ini juga melemah di 60, Pegas sudah meninggalkan kembali level 1.400-an tepatnya di 1.385. Kemudian ada Inet, ini juga tertekan ditutup di level 240. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.